Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 4 Biologi Laut yang akan melaksanakan praktikum Biologi Laut tentang keanekaragaman protista dan plantae di laut dan akan dilaksanakan di Mangrove Park. Oke, selamat menyaksikan. Praktikum ini kami laksanakan di Wisata Alam Hutan Mangrove yang terletak di Jakarta Utara. Laut merupakan ekosistem perairan salin yang sangat kaya akan berbagai jenis organisme. Bermacam-macam organisme dapat ditemukan di laut, termasuk protista, misalnya berbagai jenis alga, dan plantae, misalnya mangrove dan lamun. Lamun merupakan salah satu dari 3 ekosistem penting di kawasan pesisir. Selain itu, wilayah ini juga mempunyai potensi ekonomi dan ekologi. Menurut Aswandi tahun 2003 dalam penelitiannya mengenai asosiasi fauna krustase dengan potongan-potongan lamun di laut dalam, beliau menyatakan bahwa lamun dapat berfungsi sebagai substrat oleh beberapa biota yang berasosiasi termasuk fauna krustase, yang kedua sebagai tempat berlindung, dan yang ketiga sebagai sumber makanan. Menurut Imran tahun 2016, ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lain, dengan dekomposisi bahan organik yang tinggi dan menjadikannya sebagai mata rantai ekologis yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang berada di perairan sekitarnya. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama ada HP untuk mencatat data, yang kedua ada meteran. Tapi karena meteran ini tidak memungkinkan untuk mencapai ukuran 10 meter, jadi kami menggunakan opsi yang lain yaitu tali rafia dengan ukuran 40 meter. Untuk percobaan di lamun, kami menggunakan kuadran berupa tali rafia yang sudah diikat dengan panjang 1 kali 1 meter. Jadi kuadrannya kita kasih ke bagian area ekosistem lamun, dan setelah itu kita analisa vegetasi ataupun protista yang ada di ekosistem lamun ini. Dan analisanya berupa komponen biotik, yaitu vegetasi, dan juga ada komponen abiotik. Dan juga pada ekosistem lamun ini akan dilakukan 3 ulangan. Ya, jadi di sini kami melihat ekosistem lamun, dan vegetasi yang dapat kami temukan yaitu lamun. Kami tidak menemukan ataupun protista dan mikroalga. Di dalam air kita dapat melihat bahwa pada ekosistem lamun, vegetasi yang hanya dapat ditemukan lamun, namun mungkin ada beberapa jenis yang berbeda dari lamun-lamun itu. Ini adalah ulangan kedua dari pengamatan untuk daerah ekosistem lamun. Kami melakukan pengulangan yang ketiga pada ekosistem lamun, dan vegetasi yang ditemukan pada ulangan ketiga ini ada alga coklat, Dan juga ada lamun dan sejenis tumbuhan yang menempel di lamun bersama dengan lumpur. Pada saat ini, saya akan melakukan praktikum keanekaragaman protista dan plantae di laut untuk ulangan yang pertama, di mana untuk petakan kami menggunakan ukuran 20 meter x 20 meter dengan menggunakan alat yaitu tali rafia. Pada saat ini saya berada di ekosistem mangrove. Bisa dilihat ada 2 jenis mangrove, di mana ada mangrove yang daunnya runcing, akarnya tunjang berjenis Rhizopora sp. Dan ada mangrove yang daunnya bulat, akarnya berakar napas dengan jenis Avicennia sp. Di mana mangrove jenis Rhizopora sp ditemukan dengan jumlah 3 individu, dan jenis Avicennia sp ditemukan dengan jumlah 7 individu. Pada saat ini saya akan membuat petak berukuran 20 meter x 20 meter di ekosistem mangrove. Setelah memasang petak berukuran 20 meter x 20 meter pada ekosistem mangrove ini, saya pun mulai mencatat data
dan diperoleh data sebagai berikut, yaitu ada spesies Rhizopora piculata dengan jumlah yang didapatkan yaitu 11 individu. Adapun spesies Combretum sundaicum yang berjumlah 3 individu. Dan ada juga spesies Rhizopora stylosa dengan jumlah 3 individu. Pada saat ini kami telah memasang petak berukuran 20 meter kali 20 meter pada ekosistem mangrove. Pada pengamatan kali ini, jenis vegetasi akan diidentifikasi dan jumlahnya akan dihitung. Kemudian datanya dimasukkan ke dalam buku catatan. Dari pengamatan dapat diamati 2 jenis pohon mangrove yaitu Rhizopora acuminata dengan ciri khas daun runcing, akar tunjang yang berjumlah 11 individu, dan ada juga Avicennia officinalis dengan ciri khas daun bulat, akar napas berjumlah 6 individu. Kali ini saya akan memasang petak 20 meter kali 20 meter di ekosistem mangrove. Keragaman yang saya temukan di sini yang pertama ada pohon Syzygium spesies. Dapat dilihat di bawah sini ada akar napas dari mangrove yang dimana sebagian tumbuh di atas permukaan tanah dan sebagian lagi tumbuh di bawah tanah. Ini adalah rumus yang kami gunakan pada praktikum ini. Lalu setelah menggunakan rumus tersebut, didapatkan hasil analisis keanekaragaman seperti berikut. Pada praktikum kali ini, kami sudah mengamati dan juga menganalisis keanekaragaman protista dan plantae di laut. Setelah didapatkan data, ternyata spesies Avicennia officinalis merupakan spesies yang penyebarannya cukup luas, hingga dapat ditemukan di setiap ulangan pada ekosistem mangrove. Dan adapun spesies yang hanya dapat ditemukan di satu ekosistem saja, yaitu spesies Combretum sundaicum dan juga Syzygium sp. Lalu didapatkan nilai indeks keanekaragaman berada pada kategori sedang dengan nilai 1,12. Yang artinya, lingkungan pada ekosistem mangrove yang diamati keanekaragamannya sedang, maka spesies yang ada di dalamnya pun tingkat keanekaragamannya tidak banyak. Dan mengapa bisa suatu organisme hanya ditemukan di suatu ekosistem, sedangkan yang lain berada di ketiga ekosistem? Karena organisme tersebut bergantung pada ekosistem mangrove tersebut. Misalnya, sumber makanan yang ada di ekosistem mangrove tersebut lebih tinggi atau tidak bisa ditemukan di ekosistem mangrove yang lain. Atau bisa saja karena pengaruh faktor fisik di lingkungan tersebut berbeda dengan lingkungan ekosistem yang lain. Berdasarkan praktikum, jenis lamun yang ditemukan yaitu jenis Enhalus acroides. Pada stasiun yang pertama ditemukan 56 individu, dan pada stasiun yang kedua ditemukan 48 individu, dan pada stasiun yang ketiga ditemukan 45 individu dengan ditemukan juga satu alga coklat. Untuk indeks keanekaragamannya berada pada kategori rendah dengan nilai 0,90. Menurut Nyibaken 1992, dalam Argati 2003 menyatakan bahwa jenis lamun Enhalus acroides mempunyai kecepatan pertumbuhan yang lebih tinggi, sehingga tingginya kemampuan tumbuh jenis lamun ini dan juga didukung substrat pada daerah yang berlumpur dan juga berpasir mendukung persebaran lamun.